Goa Batu Cermin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Goa yang di dalamnya terdapat fosil laut dan terumbu karang ini akan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang super keren dan instagramable. Di Batu Cermin ini kita juga tadi perhatikan bagaimana tidak diusik sama sekali alam ini, tapi infrastrukturnya mengikuti alur daripada Gua Batu Cermin. Jadi perwujudan dari pariwisata berkelanjutan ini kita lakukan secara totalitas. Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, Menparekraf juga meresmikan Creative Hub di kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Creative Hub ini diharapkan dapat dijadikan pusat kegiatan bagi para pelaku industri kreatif di Provinsi NTT. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antognoni, iNews melaporkan. Percikan api dari bensin tempat berjualan diduga menjadi penyebab rumah 2 lantai di Medan ludes terbakar. Sejumlah penghuni terjebak di dalam, 1 orang meninggal dunia. Petugas kesulitan saat melakukan evakuasi karena ramainya warga yang berkerumun. Kebakaran melalap rumah 2 lantai yang berada di Jalan Seroja, Medan, Sumatera Utara pada Rabu siang ini. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar bensin, di mana lantai 1 rumah ini merupakan toko yang menjual bensin eceran, gas tabung melon, serta air minum galon. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada di dalam. Diduga panik dan menghirup asap terlalu banyak, pemilik terjebak di lantai 2 rumah. Damkar Kota Medan yang menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah langsung memadamkan api dan melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak. 1 orang penghuni rumah meninggal dunia, sementara penghuni rumah lainnya mengalami trauma dan luka ringan. Petugas mengalami kesulitan saat pemadaman berlangsung dikarenakan banyaknya warga yang berkerumun dan sempitnya akses jalan. Saat ini korban meninggal sudah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan. Atas kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Keluarga korban bentrok maut Sorong terus berdatangan ke kamar jenazah menanti kepastian identitas anggota keluarganya. Tim DVI Polri baru mengidentifikasi 5 dari 17 jenazah korban meninggal dunia dalam bentrokan maut di diskotik Double O, Kota Sorong, Papua Barat. Belasan keluarga korban bentrokan maut terus berdatangan ke kamar jenazah RSUD Selebe Solu, Kota Sorong, Papua Barat untuk mengecek kepastian identifikasi jenazah keluarga mereka. Sementara pihak DVI Pusdokes Polri hingga kini baru berhasil mengidentifikasi 5 dari 17 jenazah. Kelima jenazah yang berhasil diidentifikasi masing-masing 3 perempuan dan 2 pria, di mana salah satunya adalah DJ Indah Sukmadani alias DJ Cleo. Bisa perhiasan, misalnya kalung. Sedangkan jumlah korban yang belum teridentifikasi sebanyak 12 orang korban. Adapun besok kami akan mencoba melakukan sidang rekonsiliasi ketiga dan mudah-mudahan akan ada lagi jenazah yang bisa kami identifikasi. Bentrok di Sorong, Papua Barat pada 23 Januari lalu bermula dari perkelahian pemuda. Menurut polisi, bentrokan maut terjadi antara kelompok pemuda K dan Pelau asal Maluku di Kota Sorong, Papua Barat. Dari belasan orang yang tewas, sebagian diantaranya akibat terjebak di tempat karaoke, sementara sebagian lain tewas dianiaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andro Suripati, iNews melaporkan. 7 orang tewas akibat menegak minuman keras oplosan di warung angkringan Desa Karanggondang, Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan 3 orang lainnya masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Warung angkringan Dua Jiwo ini menjadi tempat pesta minuman keras oplosan yang menyebabkan korban jiwa. Dari 10 pemuda yang melakukan pesta minuman keras oplosan, 7 orang meninggal dunia, sedangkan 2 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan 1 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Tewasnya 7 pemuda tersebut berlangsung secara beruntun.
Dari sebelumnya 5 orang pada Senin malam hingga kemarin bertambah 2 orang. Diduga kuat korban tewas akibat terlalu banyak menenggak miras oplosan. Tim medis dari dokter Pumas kemarin itu memang akibat dari miras, sehingga dadanya itu gosong karena tidak kuat, itu kan panas. Jadi mungkin jantungnya atau apanya itu mengalami kerusakan. Belum diketahui secara pasti bahan baku campuran yang digunakan untuk mengoplos miras oleh para korban. Sejauh ini, Polsek Melongo Jepara masih melakukan penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari para saksi, termasuk pemilik warung. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Anyus melaporkan. Seorang balita di Makassar terluka akibat anak panah yang ditembakkan oleh orang tak dikenal pada Selasa sore. Peristiwa terjadi saat korban mengendarai motor bersama pamannya saat hendak pulang menuju ke rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi balita KN sudah mulai membaik. Bocah berusia 1 tahun 2 bulan ini terluka di bagian pipi kanannya akibat terkena anak panah saat melintas di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Pada saat kejadian, KN sedang bepergian naik motor bersama pamannya. Beruntung luka akibat panah tidak parah, meski korban harus mendapatkan 5 jahitan. Dari dijemput di Bentemar, iya kan anak masih menangis, terus dijemput, terus pulang ya di situ mengeremas pulang. Tapi yang bonceng anak itu sempat dia tidak tahu bilang kena busur. Cepat tidak tahu, nanti pas menangis baru dia lihat kenapa le busurin anak. Gitu. Kasus ini sudah ditangani polisi dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, polisi kini sedang mengejar pelaku. Saat ini saksi telah kita periksa sebanyak 3 orang, termasuk orang tua dari balita tersebut, dan sempat dia lihat ada pengendara sepeda motor dari atas jembatan yang melepaskan anak panah busur. Termasuk ciri-ciri? Ciri-ciri pada saat itu pelaku ini menggunakan sepeda motor, dan mudah-mudahan saat ini pelaku dalam pengejaran. Guna mengantisipasi kejadian serupa, sejumlah personil kepolisian gabungan dari Polrestabes Makassar disiagakan karena lokasi tempat korban terkena anak panah kerap terjadi tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Seorang pria berusia 42 tahun di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor. Mirisnya aksi nekat tersebut dilakukan demi bermain game online. Sedang asyik bermain game online, pria ini tertangkap tim booster Naga Polres Pangkal Pinang. Ika hanya bisa pasrah dan meninggalkan hobinya nongkrong di warnet. Polisi pun langsung memborgolnya karena telah mencuri motor milik seorang pemuda. Pelaku nekat mencuri motor korban yang terparkir di teras rumah kosnya. Ya? Tiap orang yang dekat pelaku kami curigai ya. Rencananya motor korban akan dijual secara kiloan ke pengepul besi dan hasil penjualannya untuk membeli chip Higgs Domino, sebuah permainan game online. Dan hasil daripada penjualan hasil curian motornya ini, pelaku membeli chip Higgs Domino. Dan kami saat ini sudah mengamankan barang bukti dan akan kami kembangkan kembali dari TKP-TKP yang lain. Saat ini pelaku dan barang bukti yang sudah kami amankan dan saat ini dalam pemeriksaan Satreskrim oleh penyidik untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Pangkal Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ayus melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar operasi pasar di halaman kantor Samsat Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Operasi pasar ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah karena harga minyak goreng di pasaran masih sangat tinggi. Ratusan emak-emak
rela mengantri berjam-jam untuk menyerbu minyak goreng murah yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur. Operasi pasar menyediakan kuota minyak goreng sebanyak 1.000 paket dengan harga Rp12.500 per kilogramnya. Karena takut kehabisan stok, ratusan mama sempat saling dorong untuk berebut membeli minyak goreng. Satu warga hanya boleh memborong maksimal 2 liter untuk sekali pembelian. Ya, karena murah. Murah ya? Oh, ada operasi pasar murah gitu ya? Iya. Harganya berapa per kilo? 12,5. 12,5. Kalau di pasar berapa? Kalau di pasar ya 17, 18. 1 liternya. Murah jadi diborong itu ya? Iya. Persyaratannya apa Bu tadi? Fotokopi KTP. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur memastikan stok minyak goreng tercukupi karena pemerintah menyiapkan subsidi cukup besar. Stoknya pada dasarnya cukup karena pemerintah menyiapkan subsidi dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemarin itu kan masih ada perbedaan harga. Pasar-pasar retail modern yang dalam koordinasi Aprindo satu harga 14.000. Tapi pasar tradisional masih menyesuaikan. Sejak 1 Februari 2022, pemerintah sudah memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng dalam kemasan. Untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per kilogram, kemasan sederhana Rp13.000 per kilogram, dan minyak goreng premium Rp14.000 per kilogram. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya para pedagang, para pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta juga kecewa karena PKL direlokasi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.